Sekali lagi, saya tidak mengharapkan saweria atau traktiran kopi. Simpan saja untuk jajan kalian. Tapi tolong pengertiannya. Jangan buru-buru skip iklan. Terima kasih. Pada part sebelumnya, Baeklikwon berkata kepada Jagangjin bahwa dia akan membuat Jagangjin merasakan apa yang dirasakan oleh Yeon. Dan setelah itu dia berjalan maju mendekati Jagangjin, lalu bertanya, "Ada apa denganmu? Tidak mungkin." Bahkan membandingkan kelemahanmu di formasi. Tidak mungkin kemampuanmu hanya sebatas ini. Jika hanya sebatas ini, tidak mungkin Yeon akan kalah. Merespon itu, Jagangjin berkata sembari membersihkan darah di mulutnya. Itulah kenapa aku memberitahumu, bukan aku yang membunuh Jaegalyeon. Tapi mendengar itu malah membuat Kwon semakin marah. Dan Jagangjin melanjutkan, meski kau bilang kau adalah kekasihnya, apa kau tidak tertarik dengan bagaimana sebenarnya dia mati? Mendengar itu, Kwon yang sedang marah berkata, "Beraninya kau." Lalu dia melesat ke arah Jagangjin, mengepalkan tinjunya sembari berteriak berkata, "Baiklah, aku akan menghancurkan mulut kotormu terlebih dahulu." Sedangkan Jagangjin sudah menyiapkan senjatanya di belakangnya. Lalu pada saat yang tepat, Jagangjin mengangkat senjatanya dan menebaskannya ke arah Kwon. Dan itu terlihat seakan Jagangjin sudah berhasil menebas kepala Kwon. Tapi sayangnya, yang terkena tebasan Jagangjin hanya rambutnya. Lalu Kwon berhenti dan berkata, "Apa-apaan ejekan ini? Kau hanya menggunakan trik semacam ini." Dan setelah mengatakan hal itu, Kwon memukul Jagangjin tepat di perutnya, membuat Jagangjin memuntahkan darah dan Kwon berkata, "Dasar lemah." Itu sontak membuat Jagangjin terpental sangat jauh. Lalu Kwon berdiri dan berkata, "Pasti trik seperti ini yang sudah kau gunakan untuk membunuh Yeon." Tapi saat dia baru selesai mengatakan hal itu, dia tiba-tiba terkejut melihat rantai Jagangjin yang sudah mengikat tangannya. Tidak hanya itu, bahkan Jagangjin menarik rantainya. Itu membuat Kwon menghela nafas lalu berdeham dan berkata, "Lanjutkan, tunjukkan semua yang kau bisa." Dan tidak merespon hal itu, Jagangjin langsung menarik rantainya, membuat Kwon tertarik ke arah Jagangjin. Dan saat Kwon sedang tertarik ke arah Jagangjin, Jagangjin berteriak berkata, "12 Flying Teeth." Dia melemparkan 2 jarum beracun ke arah Kwon, dan melihat itu membuat Kwon terkejut dan hanya terdiam saat melihat 2 jarum tepat berada di depan wajahnya. Melihat hal itu, Jagangjin yang mulai kelelahan bergumam, "Sekarang saatnya." Tapi dia dikejutkan saat melihat Kwon menarik pedangnya, lalu menebaskan pedangnya dengan anggun berkata, "Heavenly Martial Sword Style, Flight of 100 Cranes." Tebasan api yang anggun itu seperti menari, memotong jarum-jarum Jagangjin yang mengarah ke arah Kwon. Bahkan rantai-rantai yang mengikat tangannya hancur. Melihat itu, Jagangjin terkejut dan Kwon berkata, "Aku akan menghancurkan satu persatu trikmu dan membuatmu sadar apa itu kekuatan yang sebenarnya." Lalu Kwon melesat dengan cepat ke arah Jagangjin, langsung berada di atas Jagangjin tanpa Jagangjin bisa menyadarinya. Dan saat Jagangjin sadar bahwa Kwon sudah ada di atasnya, itu membuat Jagangjin terkejut. Untungnya Jagangjin masih bisa menangkis serangan Kwon. Tapi sayangnya, walau dia masih bisa menangkis serangan Kwon, tekanan serangan Kwon yang super kuat membuatnya bergemetar berkeringat, lalu bergumam, "Aku merasa kedua lenganku putus. Meskipun aku sudah benar-benar menghindarinya, sudah kuduga dia berada di level yang berbeda." Menyadari hal itu, Jagangjin melompat mundur menghindari Kwon, lalu melanjutkan gumamannya berkata, "Aku tidak punya kesempatan melawannya. Aku perlu mencari celah."
Tapi tiba-tiba Kwon sudah berada di belakangnya dengan sangat cepat bertanya, "Kau mau kemana?" Mendengar itu tentu saja membuat Jagang Jin terkejut dan refleks menoleh ke belakang. Tidak hanya menoleh, dia menoleh sembari menebaskan senjatanya. Tapi sayangnya, tebasan Jagang Jin sangat lambat. Kwon dapat melemparkan senjata Jagang Jin dengan satu tebasan pedangnya, membuat senjata Jagang Jin terbang ke udara. Dan setelah melakukan hal itu, Kwon hanya terdiam, mengangkat pedangnya tinggi di atasnya. Lalu dia menatap Jagang Jin dengan tajam. Menyadari hal itu, Jagang Jin terlihat terkejut dan Kwon menebaskan senjatanya dengan sangat kuat ke bawah, ke arah Jagang Jin, sembari berkata, "Inilah akhir hidupmu." Melihat hal itu, Jagang Jin langsung mengeluarkan finger gel, sembari bergumam, "Sekarang juga." Splitting Arrow Bullet. Dia mengarahkan tangannya ke arah Kwon, membuat Kwon terkejut dan sebelah wajahnya terlihat berlubang. Tapi tidak hanya Kwon, Jagang Jin terkena tebasan tepat di dadanya, bahkan membuat Jagang Jin sampai memuntahkan darah. Lalu darah menetes di lantai. Entah darah siapa. Itu adalah darah Jagang Jin yang terlihat mulai kehilangan tenaganya dan melihat ke arah debu yang berterbangan. Jagang Jin bergumam, "Ini berjalan sempurna. Bahkan Silent Dragon pasti sudah mempertahankan beberapa." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia dibuat terkejut dengan suara yang berkata, "Jadi, kau menyembunyikan kekuatanmu." Baekli Kwon terlihat baik-baik saja, hanya baju yang robek di bagian pundak kirinya. Dia berkata, "Saat kau menggunakan gerakan itu, aku merasakan peningkatan energi yang drastis." Melihat Kwon, Jagang Jin bergumam lagi berkata, "Aku tidak bisa membuat satu luka pun." Lalu tiba-tiba, dia merasakan rasa yang sangat sakit di tangannya, membuatnya berteriak menahan rasa sakit itu lalu bergumam, "Ini adalah kenapa aku merasakan gejala ini lagi di saat seperti ini." Tangannya gemetar. Dia terlihat sangat kesakitan. Bahkan urat-urat keluar sampai ke pipi kanannya. Melihat itu, Kwon berkata, "Jika menyembunyikan kekuatanmu adalah bagian dari rencanamu, aku menyebut itu sombong. Apa kau pikir Silent Dragon akan mati dengan kekuatan setengah-setengah seperti itu? Sekarang, ayo mulai pertarungan yang sebenarnya. Pincang racun." Mendengar itu, Jagang Jin yang sudah terengah-engah kesakitan bertanya-tanya dalam pikirnya, bagaimana cara mengalahkan pria di depannya. Lalu kita dipindahkan ke tempat Baekli Jong. Dia bertanya, "Apa maksudmu, Unam?" "Aku sudah menjebloskannya di tahanan bawah rumah. Aku menghentikan seluruh informasi yang bisa dia dapatkan." Bagaimana dia bisa tahu? Mendengar itu, orang yang ada di depannya merogoh bajunya dan berkata, "Baik, mereka mengatakan ini tertinggal di kamar tidur murid Anda." Itu adalah secari kertas yang diterima oleh Baekli Kwon sebelumnya. Pria itu melanjutkan, "Setelah menemukan ini, kami dibanjiri laporan banyak yang melihat murid Anda di Unam." Membaca kertas itu membuat Baekli Jong terkejut. Lalu sembari marah dia bergumam, "Sebuah surat tanpa penjelasan." Bagaimanapun, Kwon yang patah hati pasti merasa paranoid. Siapa yang melakukan hal seperti ini? Setelah memikirkan hal itu, Baekli Jong menggenggam erat kertas yang ada di tangannya dan berkata, "Dari mana asal surat ini?" Menjawab pertanyaan Baekli Jong, orang yang ada di depannya berkata, "Kami tidak bisa mencari tahu itu." Mendengar itu, Baekli Jong memutar tubuhnya dan berkata, "Aku akan pergi ke Unam sekarang juga." Mendengar itu, orang yang mengantarkan surat bertanya, "Tapi pemimpin sekte, murid Anda Silent Dragon dianggap sebagai yang terhebat di antara 3 dragon dan 4 Phoenix. Bahkan jika Valiant Phoenix mati, aku pikir dia tidak akan kalah dengan
seorang seperti pincang racun. Mendengar itu, Beklijong berteriak berkata, "Aku tidak takut dengan bocah itu. Jika dia tahu anak angkatku ada di sana, dia akan tanpa ragu muncul. Wanita yang berniat menggulingkan semua yang kuperjuangkan." Dan benar saja, wanita itu sudah datang ke Unam. Itu adalah gadis keadilan yang tidak tergoyahkan, menatap suatu tempat dengan tatapan tajamnya. Lalu seseorang muncul di belakangnya berkata, "Syukurlah, aku tidak terlambat. Jadi kamu di sekitar sini." Mendengar itu membuat wanita itu menoleh dan bertanya, "Siapa kamu?" "Itu adalah Mangryo." Dia tersenyum berkata, "Oh, tidak usah terlalu waspada. Untuk sekarang, anggap saja aku adalah sebagai seorang yang memanggil Beklikwon kemari." Dan mendengar itu, wanita itu bertanya, "Kau memanggil Beklikwon kemari. Apa maksudmu?" Menjawab itu, Mangryo berkata, "Seperti yang kukatakan tadi, akulah orang yang memberi tahunya kalau Valiant Phoenix dibunuh di desa Nanji. Dibandingkan menggunakan umpan kecil seperti si pincang racun mengerikan, gadis keadilan tak tergoyahkan. Bukannya kamu punya banyak umpan untuk semakin dekat dengan tujuanmu?" Mendengar itu membuat wanita di depannya terkejut dan hanya diam. Lalu gadis keadilan mengeluarkan auranya dan berteriak, "Ungkapkan identitasmu. Aku tidak suka berbicara dengan orang yang menyembunyikan dirinya." Mendengar itu, Mangryo mengatakan namanya. Lalu dia berkata, "Saat ini, aku adalah penasehat di aliansi seni bela diri." Mendengar itu masih dengan aura yang menggebu, gadis keadilan bertanya, "Penasehat Mangryo, aku belum pernah mendengar tentang dirimu sebelumnya." Menjawab itu, Mangryo berkata, "Tentu saja, jika kau tahu namaku, itu artinya aku membuat kesalahan. Jabatan itu hanya luarnya saja. Sebenarnya aku hanyalah pesuruh yang mengotori tangannya." Mendengar itu membuat gadis keadilan terkejut dan Mangryo melanjutkan, "Demi penguasa Sekte Pedang Panjang Naga Biru, Jenderal Libek." Mendengar itu membuat gadis keadilan sangat murka. Lalu dia berteriak berkata, "Maka aku punya banyak alasan untuk tidak mempercayaimu. Beraninya kau menyebut nama itu di depanku. Kau berani mencoba menghinaku." Melihat gadis keadilan yang marah, Mangryo mencoba menenangkannya berkata, "Biarkan ku selesaikan bicaraku. Hanya karena aku di bawahnya, bukan berarti aku di pihaknya. Aku punya tujuan yang berbeda dari pemimpin Sekte Libek. Sebagai bukti, aku mengirim anak angkatnya tepat di desa Nanji." Menjawab itu, gadis keadilan berkata, "Dia pria yang biasa membunuh saudaranya demi mencapai tujuannya sendiri. Anak angkat tidak berarti untuknya." Tapi mendengar itu, Beklijong menjelaskan bahwa Beklikwon membawa warisan Jenderal Beklijong dan mendapat 6 bintang di gaya pedang Fana Surgawi. Bahkan diketahui secara luas bahwa dia berusaha keras membesarkan muridnya. Jika dia mengorbankan seorang seperti itu, dia setidaknya akan datang ke sini sendiri demi kejayaan klan Jegal. Dan semua yang dikatakan oleh Mangryo tidak ada salahnya. Beklijong sedang berlari dengan sangat cepat mencoba mencapai desa Nanji. Dan Mangryo melanjutkan, "Tapi pemimpin sekte sekarang ada di provinsi Jiangxi. Kecerdasan sekte laser seharusnya bisa mengerti semua itu." Mendengar itu, wanita keadilan berkata, "Bukan itu masalahnya. Ketika seseorang menjalani kehidupan sebagai pelarian dalam waktu yang lama, mereka mulai mempertanyakan alasan untuk hal-hal kecil seperti kenapa daun jatuh dari pohon. Aku tidak tahu siapa kau.
Aku tidak bisa mempercayai kata-katamu. Mendengar itu, Mangryo mengangkat tangannya dan bertanya, lalu kau berniat melepaskannya. Bukankah ini kesempatan yang bagus? Mendengar itu, gadis keadilan berkata, itu mungkin. Lalu Mangryo melanjutkan, kalau begitu sayang sekali. Aku sampai terlalu banyak bicara. Mendengar itu, gadis keadilan terdiam sejenak. Lalu dia berkata, aku bertanya padamu, kenapa kau memberontak pada Baek Lijong? Apa yang kau dapat sampai bicara sejauh ini? Mendengar pertanyaan itu membuat Mangryo terkejut, lalu bertanya balik, apa yang ku dapat? Yang ku dapat? Dia terdiam, lalu tiba-tiba dia tertawa dan dengan sangat bersemangat berkata, Jagangjin. Hal itu sontak membuat gadis keadilan bertanya-tanya dalam pikirnya. Dan Mangryo melanjutkan sembari memasang senyum lebar di wajahnya. Baiklah, biarkan aku memberi tahumu sebuah cerita. Itu mungkin menghabiskan banyak waktu, kehidupan yang sudah kujalani. Lalu kita dibawa ke desa Nanji. Api berkobar di mana-mana, serta Baek Lee dan Jagangjin masih mengadu senjata mereka masing-masing, saling tangkis satu sama lain. Itu membuat Baek Lee terkejut. Lalu saat saling tahan senjata, mereka saling tatap dalam diam, dan Jagangjin bergumam, semua saraf dalam tubuhku berteriak, tubuhku seperti dipotong-potong. Tapi di tengah rasa sakit itu, artinya aku bisa menangkap orang ini. Sedangkan Baek Lee mulai terlihat kesulitan. Tangan mereka berdua sama-sama gemetar dan Jagangjin menatap Baek Lee. Kakinya mulai gemetar, terdorong oleh kekuatan Jagangjin. Itu membuat Baek Lee terkejut dan hanya bertanya-tanya dalam pikirnya, kenapa bisa? Lalu tiba-tiba dia menebaskan senjatanya, membuat Jagangjin terpental mundur dan terlihat sangat kelelahan. Jagangjin hanya terdiam. Melihat itu, Kwon berkata, aku mengerti. Aku mengerti apa yang kau lakukan sekarang. Seni bela diri terlarang yang tiba-tiba meningkatkan energi seseorang. Sepertinya aku menyaksikan Berserk Blood di sini. Mendengar itu, Jagangjin yang kebingungan apa itu bertanya-tanya, Berserk Blood, apa yang dia bicarakan? Lalu melihat Jagangjin yang hanya diam terengah, Kwon berkata, untuk berhenti tanpa akhir demi kemenangan, meskipun itu bayarannya adalah nyawamu sendiri. Jadi, itu sikapmu dalam pertempuran ketidakberdayaan ini. Aku mengerti kenapa Yon jatuh di tanganmu. Maka, aku menolak untuk kalah seperti itu. Dia mengangkat senjatanya dan melanjutkan, pertarungan ini ku persembahkan untuk Deyon tersayangku. Mendengar itu, Jagangjin memasang kuda-kuda, mengeratkan giginya dan berkata, aku juga punya banyak alasan kenapa aku tidak boleh kalah. Mendengar itu, Baek Lee berkata, baiklah. Lalu mereka berdua sama-sama melesat dan saking cepatnya kita tidak bisa melihat pergerakan mereka. Dan sembari melesat, Kwon berteriak berkata, gaya pedang fana surgawi, Ancient Seeking Stallion. Sedangkan Jagangjin berteriak berkata, Lord Trees of Ki. Mereka saling menebaskan senjata mereka. Mereka terlihat mengerahkan semua kekuatan mereka di serangan itu, membuat dampak ledakan besar dari serangan mereka. Dan mereka terlihat seimbang saling terpental. Bahkan senjata mereka berdua sampai terlepas dari genggaman mereka. Lalu tidak ingin membuang waktu, Jagangjin langsung mengeluarkan racun dari jarinya dan berteriak berkata, Splitting Arrow Bullet. Dia mencoba menyerang ke arah Baek Lee, tapi Baek Lee tidak ingin hanya diam. Dia juga berteriak berkata, Resounding Requiem Palm. Dia membuat aura biru di tangannya. Lalu sekali lagi mereka mengadu kekuatan mereka. Ledakan yang lebih besar terjadi dan Jagangjin terlempar sangat jauh lalu menabrak tembok yang ada di belakangnya
dan sampai memuntahkan sesuatu dari mulutnya karena benturan tubuhnya ke tembok itu. Tapi tiba-tiba dia bahkan dibuat terkejut oleh tangannya. Tangannya terlihat terpelintir, membuat itu Jagang Jin terkejut dan hanya diam. Lalu berteriak sangat kuat, sedangkan Beklikon yang mendengar teriakan Jagang Jin hanya berdiri di tengah-tengah asap. Lalu dia berkata, "Resounding Requiem Palm adalah salah satu dari 3 gerakan andalan di klan Beckley. Dengan cukup energi, dapat menumbangkan sebuah pohon tua." Beckley Kwon terlihat sangat percaya diri dan melanjutkan, "Untuk mencoba melawannya dengan kekuatanmu, aku salut dengan keberanianmu. Tapi kau tidak akan bisa melakukan apa-apa. Melawan Palm sudah berakhir. Pincang racun. Jatuhlah ke neraka paling dalam dan bertaubat." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia dibuat terkejut. Jagang Jin, walau terengah-engah, dia masih bisa berbicara. "Apa kau pikir aku mencoba melawan kekuatanmu? Aku hanya mengarahkan pertarungan seperti itu karena aku harus menyentuhmu." Mendengar itu membuat Kwon terkejut dan melihat telapak tangannya. Jarum-jarum beracun tertancap di tangannya. Melihat itu membuat Kwon terkejut bertanya, "Hal ini?" Lalu Jagang Jin melanjutkan, "Aku mencoba makan banyak racun sewaktu aku di sini. Itu adalah racun dari buah astrice. Dapat menyebabkan migran dan muntah dan menurunkan kemampuan sistem pernapasan." Jagang Jin mulai mencoba berdiri dan melanjutkan, "Aku menaruhnya ke dalam jarum. Cepat atau lambat, kau bahkan sulit untuk berdiri." Mendengar itu membuat Beklikon terbatuk, lalu berteriak berkata, "Pantas saja namamu Pincang Racun, seperti nama sekte racun. Jadi itulah senjata aslimu. Jadi kau menyiapkan banyak trik. Apakah kau tidak malu?" Mendengar itu Jagang Jin yang sudah berdiri menahan rasa sakit berkata, "Aku tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Jika aku kalah, aku akan mati. Untuk hidup, aku hanya memberikan segalanya untuk bertahan hidup." Mendengar itu Beklikon hanya terdiam dan bergumam, "Aku mengerti. Energi orang ini bukan berasal dari kekuatannya." Lalu dia berkata, "Perkataanmu benar. Kalau bisa, aku tidak ingin bergantung dengan ini. Tapi kau membuatku tidak punya pilihan lain. Aku juga tidak boleh kalah." Dia mengeluarkan pil yang sama, seperti pil yang dimakan oleh Yon sebelumnya. Melihat itu sontak membuat Jagang Jin terkejut dan bergumam, "Itu benda yang sama seperti yang dimakan Jegalion sebelumnya." Aliansi bukan hanya ingin melenyapkan Valiant Phoenix, tapi juga Silent Dragon. Lalu Kwon berkata, "Sekarang, dengan ini, racunmu tidak akan mempan terhadapku." Lalu dia melesat cepat ke arah Jagang Jin, membuat Jagang Jin terkejut dan dia berkata, "Sekarang, dengan tangan ini, aku akan membalaskan dendam Yon." Melihat hal itu, Jagang Jin terlihat ketakutan bergumam, "Sial, tidak ada jalan keluar. Kekuatan di dalam tubuhku. Aku tidak Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, kain kuning melesat ke arah Kwon. Memukul Kwon membuat Kwon kebingungan apa yang terjadi. Lalu Kwon melirik ke arah serangan yang menyerangnya. Tapi sebelum dapat melihat siapa yang menyerangnya, dia sudah terhempas menabrak dinding-dinding yang rusak terbakar. Sedangkan Jagang Jin, dia hanya terdiam terkejut. Lalu dia makin dibuat terkejut saat mendengar suara berkata, "Simpan salamnya untuk nanti saja. Mundur dulu pejuang." Itu adalah gadis keadilan. Sembari masih mengulurkan tangannya, dia berkata, "Aku harus mengurusnya sekarang."